Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One News Cup. Pemirsa, dua aktivis kemanusiaan asal Indonesia, Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur Rahman, telah tiba di tanah air usai ikut misi Global Smooth Flotilla. Mereka menceritakan pengalaman dramatis saat pelayaran yang dicegat militer Israel dan menghadapi kendala teknis. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu kontroversi setelah menyebut aktivis flotilla sebagai pendukung teroris dan menginstruksikan agar mereka dipenjara di fasilitas keamanan tinggi. Dua aktivis kemanusiaan Indonesia, Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur Rahman, akhirnya tiba di tanah air usai mengikuti misi Global Smooth Flotilla. Keduanya menceritakan pengalaman dramatis selama pelayaran yang diwarnai pencegatan militer Israel dan berbagai kendala teknis di lapangan. Selebritis sekaligus aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi Global Smooth Flotilla atau GSF, Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur Rahman tiba di tanah air pada Sabtu 4 Oktober. Keduanya kembali ke Indonesia setelah gagal melanjutkan pelayaran karena serangkaian kendala. Wanda menceritakan awal keterlibatannya dimulai dari bergabung dengan rombongan Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC dan mendarat di Tunisia bersama ratusan relawan. Ketika IGPC memilih mundur, Wanda mengaku tetap berusaha maju meski sendirian. Wanda juga mengisahkan bagaimana beberapa kapal GSF dicegat oleh militer Israel dan penumpangnya ditahan. Ia menilai tindakan pencegatan dan penahanan terhadap kru GSF ilegal dan melanggar kemanusiaan internasional. Perjalanannya nanti aku ceritakan karena ini bisa jadi 5 jilid buku yang tapi luar biasa. Kami bertemu orang-orang terbaik dari seluruh dunia yang mau berjihad bersama-sama, dan kami tidak cuma bicara perbedaan agama saja, tapi kami bertemu juga dengan saudara-saudara kami yang berbeda iman namun tidak mempunyai keraguan sedikit pun untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan ya sekarang kita harus pekerjaan kita masih banyak karena kebrutalan dan kebiadaban Zionis Israel masih terus terjadi selama mereka genosida belum berhenti dan Palestina belum merdeka. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus berjuang memberikan bantuan kemanusiaan, tapi bantuan kemanusiaan itu tidak akan bisa masuk kalau blokade tidak dibuka. Blokade dari pengepungan ilegal Zionis Israel belum dibuka. Satu PR kita lagi adalah menekan pemerintah mengirim pasukan untuk bukan berperang tapi melucuti senjata Zionis Israel dan tidak melakukan kerjasama di bidang apapun dengan Zionis Israel. Allahu Akbar. Fatur menambahkan riwayat kendala teknis yang dialami armada GSF termasuk insiden di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia yang membuat kapal tidak bisa berlayar. Meski batal mencapai Gaza, Fatur menyambut baik gelombang kapal baru yang diluncurkan setelah armada GSF dicegat. Ia mengatakan pada 1 hingga 3 Oktober Israel mencegat dan membajak seluruh kapal GSF serta menahan lebih dari 450 aktivis dan relawan. Menunggu kembali gelombang kedua setelah kemarin gelombang pertama sudah berangkat. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berlangsung
berhasil untuk menembus blokade Gaza sampai sekiranya tinggal hari ini hanya 2 aktivis yang masih bertahan untuk menunggu kapal-kapal yang masih berada di Sisilia. Dan kami mohon doanya untuk para rakyat Indonesia, khususnya dunia, agar bersama-sama kita mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Israel serta secepatnya membebaskan para aktivis yang masih dalam cengkramannya. Fatur mengecam serta meminta aktivis yang disandra oleh tentara Israel agar segera dibebaskan dengan kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Hamas menyatakan bersedia menerima kerangka proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai bagian kesepakatan, Hamas setuju membebaskan seluruh sandera Israel, baik hidup maupun yang sudah meninggal, dan siap masuk tahap negosiasi lanjutan. Kelompok Hamas pada Jumat 3 Oktober mengumumkan kesediaannya untuk menerima kerangka proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut bahwa mereka setuju membebaskan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang disepakati dalam proposal tersebut. Selain menyetujui pembebasan sandera, Hamas juga menyampaikan kesiapan untuk terlibat dalam proses negosiasi lanjutan guna merumuskan detail teknis dari kesepakatan tersebut. Kelompok itu menyatakan bahwa proses negosiasi akan dilakukan dengan mediasi pihak ketiga, serta menyampaikan penghargaan atas peran sejumlah negara Arab, komunitas internasional, dan Presiden Trump dalam mendorong tercapainya titik temu ini. Dalam dokumen yang sama, Hamas turut mengusulkan agar pengelolaan jalur Gaza ke depan diserahkan kepada sebuah lembaga pemerintahan yang terdiri dari tokoh-tokoh Palestina independen. Usulan ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang diharapkan bisa dibicarakan lebih lanjut dalam proses damai yang lebih luas. Proposal yang diterima Hamas merupakan bagian dari inisiatif diplomatik Amerika Serikat. Kebijakan ini diluncurkan secara resmi di Gedung Putih pada Senin 29 September oleh Presiden Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Proposal tersebut terdiri dari 20 poin utama, di antaranya penghentian segera konflik bersenjata, pembebasan sandera, pelucutan senjata Hamas, jaminan bagi warga Gaza untuk tetap tinggal di wilayahnya, serta pembentukan Dewan Perdamaian Internasional yang melibatkan tokoh global, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Israel telah lebih dulu menyatakan persetujuan terhadap isi proposal ini, yang membuka peluang kembalinya proses diplomasi antara pihak-pihak yang bertikai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkejut dengan langkah Trump yang secara terbuka menyambut positif keputusan Hamas. Langkah Trump ini menambah tekanan politik serius bagi Netanyahu yang sebelumnya tetap bersikeras mengejuti senjata Hamas. Countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan terkejut atas langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menyambut positif keputusan Hamas menerima proposal gencatan senjata di Gaza. You know the condition they're in.
Laporan portal berita Axios yang mengutip sumber pejabat Israel menyebutkan bahwa Netanyahu semula berharap dapat mengeluarkan pernyataan bersama dengan Trump terkait langkah terbaru Hamas. Namun, rencana itu buyar ketika Presiden Amerika Serikat lebih dulu menyampaikan tanggapannya secara resmi. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump mengumumkan bahwa Hamas menyetujui proposal gencatan senjata yang ia ajukan dan siap menempuh jalur menuju perdamaian. Ia juga mendesak Israel segera menghentikan serangan udara dan operasi militer di Gaza untuk membuka jalan bagi pertukaran tahanan. Tak lama kemudian, Gedung Putih merilis video pernyataan Trump yang berisi pujian kepada negara-negara Arab dan Muslim atas peran mereka dalam upaya menghentikan pertempuran. Dalam video itu, Trump turut menyoroti pentingnya pembebasan sandera Israel sebagai bagian dari proses gencatan senjata. Tak hanya itu, Axios melaporkan bahwa Netanyahu sebenarnya berencana mengkoordinasikan tanggapan resmi bersama Washington dengan nada yang tidak terlalu positif terhadap Hamas. Namun, ia tertahan karena harus lebih dulu menggelar pembahasan internal bersama para pejabat pemerintah. That young man or young woman. Kesepakatan gencatan senjata itu juga masih perlu melalui proses pemungutan suara di kabinet. Situasi politik Netanyahu disebut-sebut semakin tidak pasti jika sayap kanan dalam koalisinya menolak instruksi Trump untuk menghentikan perang. Penolakan itu dapat memicu keluarnya kelompok sayap kanan dari pemerintahan yang berpotensi menjatuhkan kabinet dan membuka peluang bagi oposisi untuk membentuk pemerintahan baru serta menyelenggarakan pemilu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik paling serius sejak Perang Gaza dimulai, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengumumkan bahwa Hamas telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan. גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, נוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik paling serius sejak Perang Gaza dimulai, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengumumkan bahwa Hamas telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan. Netanyahu kini berada di persimpangan sulit menyusul langkah Trump yang pada Jumat 3 Oktober 2025 mendesak Israel segera menghentikan operasi militernya di Gaza. Di satu sisi, tuntutan dari Washington menekan pemerintahan Israel untuk membuka jalan menuju kesepakatan damai. Namun, di sisi lain, tekanan dari dalam negeri menguat karena partai-partai sayap kanan yang tergabung dalam koalisinya menolak penghentian perang. Menurut laporan Axios, Netanyahu dilaporkan terkejut ketika mendengar pernyataan Trump yang disampaikan tanpa koordinasi sebelumnya. Perdana Menteri Israel itu sejatinya menginginkan tanggapan resmi terhadap keputusan Hamas dapat disampaikan bersama Washington. Namun, Trump lebih dulu mempublikasikan pengumumannya melalui media sosial Truth Social, lalu menyampaikan pernyataan resmi lewat video yang dirilis Gedung Putih. Dalam pesannya, Trump menyambut positif langkah Hamas menerima proposal gencatan senjata, menyerukan Israel segera menghentikan serangan dan pengeboman, serta menekankan pentingnya proses pertukaran tahanan. Ia juga memuji peran negara-negara Arab yang turut mendorong tercapainya kesepakatan tersebut.
Langkah sepihak itu membuat Netanyahu kehilangan kendali atas arah diplomasi dan narasi perang yang selama ini ia bangun. Sumber dari pejabat Israel menyebutkan, Netanyahu berencana menunda tanggapan resmi untuk memberi waktu berdiskusi dengan kabinet dan para pejabat keamanan. Namun, dinamika politik domestik memperburuk situasinya. Sejumlah partai sayap kanan dalam koalisi pemerintahan menyatakan tidak akan mendukung penghentian perang. Jika mereka menarik dukungan, pemerintahan Netanyahu beresiko runtuh dan memberi peluang oposisi membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, kubu oposisi mulai mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional sebagai solusi darurat untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini menempatkan Netanyahu dalam posisi politik yang sangat rapuh, yakni memilih mengikuti tekanan sekutu utamanya di Washington atau mempertaruhkan dukungan dari kelompok kanan yang menjadi fondasi kekuasaannya. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu kontroversi setelah menyebut aktivis flotila sebagai pendukung teroris dan menginstruksikan agar mereka dipenjara di fasilitas keamanan tinggi. Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, Kamis 2 Oktober mendatangi para aktivis armada bantuan Gaza di pelabuhan Asdod yang ditangkap oleh Israel. Dalam kunjungan kontroversial tersebut, Ben-Gvir secara terang-terangan menyebut para aktivis itu sebagai pendukung para teroris. Dalam sebuah video yang beredar luas, Ben-Gvir terlihat berhadapan dengan para aktivis dan memasuki salah satu kapal. Ia mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut tidak membawa bantuan kemanusiaan seperti yang dikampanyekan. Berdasarkan kebijakan baru yang dibuat oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, seluruh aktivis yang ditangkap terkait armada solidaritas akan ditempatkan di penjara Keziot dan Damon. Fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi yang biasanya digunakan untuk menahan tahanan keamanan. Kebijakan ini menandai perubahan dari praktik sebelumnya, di mana para aktivis umumnya dibebaskan setelah penahanan singkat. Dalam kebijakan ini, para aktivis juga tidak akan diberikan fasilitas tambahan, seperti televisi, radio, atau makanan khusus. Sebagai bentuk penegasan sikap keras pemerintah terhadap dugaan dukungan terhadap terorisme. Ben-Gvir menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi kenyamanan kepada pihak yang dianggap mendukung tindakan teror dan mereka akan menghadapi konsekuensi penuh atas perbuatannya. Selain itu, Ben-Gvir juga mengusulkan agar seluruh kapal yang terlibat dalam armada tersebut disita dan dialihfungsikan untuk kepentingan aparat keamanan Israel. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan lagi menerapkan kebijakan penahanan ringan atau pemulangan cepat terhadap para peserta armada tersebut. Organisasi hak asasi manusia dan pusat hukum adalah melalui direkturnya Suhat Bisara menyampaikan
bahwa para aktivis rencananya akan diserahkan kepada otoritas imigrasi setelah tiba di Asdod. Dari sana, mereka akan dipindahkan ke penjara Kziot di Israel Selatan sebelum proses deportasi. Meski Hamas menerima proposal Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mengirim negosiator ke Mesir saat faksi-faksi Palestina membicarakan pemerintahan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tekadnya untuk melucuti senjata kelompok militan Palestina Hamas. Netanyahu menyebut langkah itu akan tetap dilakukan baik melalui jalur diplomatik sesuai rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun lewat operasi militer. Kepada AFP, Minggu 5 Oktober, Netanyahu mengatakan bahwa rencana tersebut sudah disampaikan ke pihak Washington. Netanyahu selanjutnya menyebut telah memerintahkan tim negosiator Israel untuk bertolak ke Mesir. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melanjutkan pembicaraan terkait kesepakatan mengenai Gaza. Sementara itu, Hamas sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengakhiri perang di Gaza dan mempertimbangkan proposal damai Trump. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan kesediaannya untuk berunding melalui mediator demi membahas detail kesepakatan tersebut. Kelompok itu juga menyatakan kesediaan menyerahkan pemerintahan Gaza kepada badan independen. Yang diisi para teknokrat Palestina berdasarkan konsensus nasional serta dukungan negara-negara Arab dan Islam. Hamas juga mengumumkan kesediaannya membebaskan seluruh sandera Israel. Baik yang masih hidup maupun yang tersisa sesuai formula pertukaran yang tertuang dalam proposal Trump. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, Hamas akan mengumpulkan faksi-faksi Palestina di Mesir. Perlakuan Israel terhadap para aktivis memicu kemarahan luas. Lebih dari 2 juta orang di Italia turun ke jalan mengecam Israel setelah penyergapan Global Smooth Flotilla dan penangkapan aktivis. Lebih dari 2 juta orang di Italia turun ke jalan berdemonstrasi anti-Israel pada hari Jumat 3 Oktober 2025. Setelah armada kapal pembawa bantuan kemanusiaan Global Smooth Flotilla dicegat dan aktivis ditangkapi oleh tentara Israel. Sikap Israel yang memperlakukan para aktivis kemanusiaan sebagai teroris memicu kemarahan di Italia. Jutaan orang bangkit dan mengecam Israel atas penyergapan armada Global Smooth Flotilla. Pekikan bebaskan Palestina bergema memecah langit Italia dari gang-gang di Roma hingga alun-alun megah di Milan pada hari Jumat 3 Oktober. Sebuah gelombang kemarahan kolektif menyapu semenanjung dipicu oleh berita penyergapan brutal terhadap armada kemanusiaan Global Smooth oleh pasukan Israel di perairan internasional. Lebih dari 2 juta warga Italia bangkit menghentikan roda perekonomian dan melumpuhkan layanan vital. Dalam sebuah aksi demonstrasi massal yang disebut serikat pekerja terbesar di negara itu sebagai mogok umum untuk Gaza.
Ini bukan sekedar unjuk rasa, ini adalah amukan kolektif yang tak terbendung. Rakyat Italia yang selama ini dikenal ekspresif menunjukkan tingkat kemarahan yang jarang terlihat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Hamas agar segera mengambil keputusan terkait rencana damai dengan Israel yang memperingatkan penundaan sedikit saja bisa membuat Gaza kembali terjerumus dalam gelombang kehancuran. The countries that helped me put this together, Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kelompok Hamas agar segera menyetujui kesepakatan damai dengan Israel. Ia menegaskan jika Hamas menunda keputusan tersebut, Gaza berisiko menghadapi kehancuran lebih parah. Melalui akun media sosialnya, Trump mengatakan tidak mentolerir penundaan atau hasil apapun yang membuat Gaza kembali menjadi ancaman. Ia juga menekankan kepada Hamas bahwa isu ini harus cepat diselesaikan. Trump mengklaim bahwa Israel telah menghentikan sementara pengeboman untuk memberi ruang bagi pembebasan sandera dan penyelesaian kesepakatan damai. Namun, laporan pertahanan sipil di wilayah tersebut mengatakan sebaliknya, serangan udara masih terjadi di kota Gaza. Sebelumnya, Hamas menyatakan siap mengakhiri perang di Gaza dan bersedia membahas proposal damai yang diajukan Trump. Dalam pernyataan yang dia bagikan melalui Telegram, kelompok itu menegaskan kesediaannya berunding melalui mediator internasional. Hamas juga menyebut siap menyerahkan pemerintahan Gaza kepada badan independen yang diisi para teknokrat Palestina, berdasarkan konsensus nasional dan dukungan negara-negara Arab dan Islam. Selain itu, Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan seluruh sandera Israel sesuai formula pertukaran yang tercantum dalam proposal Trump. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.